Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yanuar Pandiani, NIM 2022210144. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang peran pemerintah daerah. Pandangan tradisional tentang peran pemerintah selalu mengacu pada apa yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal, Wealth of Nation, bahwa pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya, dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti. Pandangan ini menempatkan peran pemerintah secara terbatas hanya pada pertahanan, pengadilan, dan posisionalis. Kini, kondisi ini tentu tidak dapat dipertahankan karena kelemahan mekanisme pasar dalam memberikan layanan publik yang efisien, adil, serta memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan menuntut untuk dipenuhi. Menguatnya peran pemerintah tidak berarti lalu tidak muncul masalah. Persoalan baru timbul karena pada dasarnya pemerintah juga tidak sempurna. Kegagalan pemerintah dalam memberikan layanan publik yang efisien, merata, dan memuaskan disebabkan oleh berbagai faktor. Karena tidak adanya kaitan langsung antara biaya dan pendapatan, maka terdapat kurangnya insentif untuk mencapai efisien yang lebih besar. Karena sedikitnya indikator langsung kinerja, maka sektor publik dapat mengembangkan tujuan-tujuan yang kontraproduktif seperti peningkatan anggaran, kemajuan anggaran, dan kendali informasi. Peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik dapat tercermin dari penggunaan instrumen kebijakannya. Dengan melakukan analisis terhadap penggunaan instrumen ini, sebenarnya dapat diketahui bagaimana karakter pemerintah daerah apabila dibandingkan dengan unsur lain di luarnya. Instrumen wajib atau sering pula disebut sebagai instrumen yang bersifat mengarahkan tindakan warga dan lembaga swasta. Dalam hal ini, pemerintah lebih mempergunakan otoritasnya untuk mengatur atau memerintahkan warga untuk melakukan tindakan tertentu atau regulasi, atau mendirikan perusahaan yang terkontrol oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi tertentu yang dipilih, atau secara langsung melakukan penyediaan layanan publik melalui jalur birokrasi. Instrumen sukarela ini memiliki ciri khas berupa minimnya keterlibatan pemerintah karena instrumen yang dipergunakan lebih berbasis pada kesukarelaan. Instrumen sukarela ini merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi maupun sosial. Terdapat 3 jenis instrumen yang dapat dikategorikan sebagai instrumen sukarela. Mereka adalah keluarga dan masyarakat, organisasi sukarela, dan pasar. Selanjutnya adalah instrumen pelelangan hak yang didasarkan pada asumsi bahwa pasar sering kali merupakan cara alokasi sumber daya yang efisien. Pelelangan hak merupakan cara pemerintah untuk memunculkan pasar dalam situasi ketiadaan pasar. Instrumen campuran lain yang dapat dipergunakan adalah pemungutan pajak, yang merupakan pungutan wajib oleh pemerintah kepada perseorangan atau badan. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Kemudian ada layanan publik.
Untuk memahami dengan baik makna layanan publik, maka seyogyanya dibahas esensi dari apa yang dimaksud dengan public goods. Konsep tersebut akan dapat dimengerti dengan baik dengan menggambarkannya dalam bentuk yang paling ekstrim dan dengan membedakannya sebanyak mungkin dari barang sebaliknya, yakni non-public goods atau private goods. Meskipun pada akhirnya tidaklah penting untuk membesar-besarkan perbedaan antara kedua jenis barang tersebut, tetapi untuk sementara perlu diungkapkan perbedaannya guna memberikan pemahaman yang lebih baik antara keduanya. Dewasa ini, para pakar tampaknya telah mulai bersepakat bahwa dikotomi publik dan private goods terlalu menyederhanakan ragam jenis barang dan jasa yang ada. Situasi ini dipicu oleh klarifikasi yang lebih rinci sebagaimana yang ditawarkan oleh Savas. Selain itu, Savas menghindari penggunaan istilah publik dan private goods yang karena istilah publik memiliki banyak arti sehingga dapat membingungkan. Alasan penting Savas untuk mengklarifikasi lebih rinci barang dan jasa karena berkaitan dengan hakikat dari barang dan jasa tersebut, menentukan kondisi yang dibutuhkan dalam penyediaannya. Ia mengembangkan sebuah diagram baru yang lebih rinci dengan maksud untuk mengklarifikasi berbagai barang dan jasa ke dalam beberapa jenis. Meskipun demikian, pada dasarnya gambar ini merupakan modifikasi yang lebih rumit daripada gambar yang sebelumnya. Kemudian ada model peran pemerintah daerah. Pilihan dominasi penggunaan instrumen kebijakan di antara beragam instrumen di atas ditentukan oleh berbagai faktor yang berpengaruh. Identifikasi atas beragam faktor tersebut dapat didasarkan pada kerangka yang digagas oleh Leeds, Stewart, dan Walsh. Pilihan kerangka ini dapat membantu menyusun model penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik yang bersifat ex ante maupun ex post facto. Dalam kerangka tersebut, faktor yang berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diidentifikasi dalam 3 dimensi, yakni dimensi ekonomi, dimensi pemerintahan, dan dimensi politik yang berkaitan dengan bentuk demokrasi lokal. Dimensi pertama adalah dimensi ekonomi yang berkaitan dengan sumber-sumber penyediaan layanan publik, baik yang menyangkut produksi maupun distribusi komoditas dan layanan di tingkat lokal. Dimensi kedua yakni dimensi pemerintahan membedakan antara peran pemerintah daerah yang lemah dengan yang kuat. Dimensi ketiga yaitu dimensi politik berkaitan dengan bentuk demokrasi lokal yang mencerminkan bagaimana pemerintah daerah membuat keputusan. Dalam hal ini ada 2 titik yang berbeda. Pada satu titik ada penekanan pada demokrasi perwakilan, yakni suatu sistem yang mencerminkan preferensi masyarakat dinyatakan melalui sistem pemilihan lokal. Sekali terpilih, partai yang berhasil atau partai yang berkoalisi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat daerah menganggap dirinya memperoleh mandat untuk menerapkan kebijakan yang dijanjikannya dalam pemilihan umum. Pada titik yang lain, ada penekanan pada demokrasi partisipasif yang mencerminkan partisipasi masyarakat setempat. Dengan mengacu pada 3 dimensi tersebut, maka disusunlah
beberapa model peran pemerintah daerah. Model pertama yang paling lama dan paling banyak dianut oleh berbagai negara di dunia, terutama negara berkembang, adalah model tradisional bureaucratic authority. Kemudian ada peran pemerintah daerah, kasus Indonesia. Penelitian Ihsan Supriyono dan Muluk menyangkut peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan publik menunjukkan hampir semua daerah di Indonesia berusaha untuk mempergunakan instrumen kebijakan yang bersifat wajib dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Untuk bidang lainnya, dipergunakan instrumen kebijakan wajib lainnya seperti regulasi. Hampir semua bidang dilengkapi dengan perangkat peraturan yang memungkinkan pemerintah daerah melakukan bentuk regulasi dalam pelayanan publik. Selanjutnya bab 8, keuangan daerah. Dewasa ini ada kecenderungan umum di seluruh dunia bahwa ada tuntutan yang lebih besar terhadap penguatan pemerintahan daerah. Penguatan ini diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam aktivitas pembangunan dan pelayanan publik. Desentralisasi yang dimaksud pada intinya adalah desentralisasi politik yang menyangkut desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan politik kepada daerah dalam berbagai bentuknya. Di antara berbagai jenis desentralisasi tersebut, desentralisasi fiskal memperoleh perhatian besar karena berkaitan langsung dengan hubungan fungsi pengeluaran dan pemasukan antara tingkatan atau jenjang pemerintahan yang lebih rentan dan lebih tinggi. Dua pakar tersebut mengungkapkan pendapat Bank Dunia bahwa desentralisasi fiskal dan devolusi atau desentralisasi politik merupakan dua hal yang dibutuhkan untuk membentuk dan memperkuat struktur pemerintahan daerah. Kemudian ada sumber pendapatan daerah. Kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya. Di berbagai negara, sumber keuangan daerah ini selalu menjadi polemik karena ada perbedaan distribusi sumber pendapatan antara pemerintah daerah dengan pasar. Daerah selalu merasa bahwa sumber dana yang dimilikinya kurang memadai dan pemerintah pusat dituduh enggan berbagi pendapatan dengan daerah. Jika hal ini terjadi, maka ada kondisi yang tidak kondusif bagi revitalisasi pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah, locally raised revenue, merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Jenis pendapatan ini seharusnya merupakan sumber penghasilan utama bagi daerah. Terdapat 3 kategori yang masuk dalam jenis pendapatan ini, yang meliputi pajak daerah, denda dan pungutan, serta penghasilan perusahaan daerah. Kemudian ada pendapatan transfer. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak pemerintah daerah semakin bertambah tergantung pada dana atau bantuan yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Kecenderungan ini dipicu oleh fenomena ekonomi politik. Penyebabnya bisa berbagai macam, mulai dari bertambahnya tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, atau bertambahnya penghasilan pusat melalui pajak penghasilan dan yang lainnya.
maupun semakin meningkatnya ketidakcukupan sumber-sumber lokal untuk memenuhi peningkatan kebutuhan pelayanan publik. Pinjaman atau loans atau borrowing. Pinjaman merupakan sumber dana yang ketiga bagi pemerintah daerah dan merupakan cara alternatif untuk membiayai investasi modal daerah. Investasi ini dapat dipergunakan untuk membiayai pembangunan jalan, jembatan, dam, gedung serbaguna, fasilitas air, dan sebagainya yang sulit dipenuhi oleh pemerintah daerah melalui sumber pendapatan yang ada. Pinjaman ini juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Di negara maju, pinjaman dapat diperoleh melalui perbankan atau sektor swasta. Selanjutnya ada pengeluaran daerah. Desentralisasi fiskal juga menyangkut desentralisasi otoritas pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dalam rangka pelayanan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. World Bank 1988 mengungkapkan bahwa otoritas ini diperlukan agar pemerintah daerah mampu melakukan manajemen pengeluaran publik secara tepat, yang mempunyai ciri sebagai berikut. A. Secara memadai, ia mampu mengendalikan keseluruhan pendapatan dan pengeluaran. B. Secara tepat mengalokasikan sumber-sumber publik ke dalam berbagai sektor dan program, serta C. Menjamin bahwa lembaga pemerintah beroperasi seefisien mungkin. Pendapatan daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Sementara itu, kebutuhan akan pengeluaran daerah harus bisa dipenuhi oleh pendapatan daerah. Melihat hubungan timbal balik antara kedua aspek tersebut, maka desentralisasi fiskal tidak dapat menekankan atau mengabaikan salah satu aspek saja. Aspek yang sama pentingnya dengan pendapatan daerah adalah pengeluaran daerah. Pengeluaran ini harus dilakukan oleh daerah guna membiayai berbagai aktivitas atau fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian ada yang terakhir, pengelolaan desentralisasi fiskal ini penting untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola fungsinya secara otonom. Pengelolaan yang baik ini menuntut adanya kelembagaan yang baik pula. Aspek kelembagaan ini penting karena jika terkelola dengan baik, maka akan muncul ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Semakin tergantung suatu daerah, maka akan membahayakan derajat otonomi dalam pemerintahan daerahnya sendiri. Untuk itu, perlu ditekankan sekali lagi kemampuan untuk mengelola desentralisasi fiskal dengan baik dan benar. Sekian sedikit pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.